وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Masyaallah muslimin sedang mengatakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Jumat pertama di bulan Jumadil Awal ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa bersama-sama mendatangi Masjid At-Taqwa yang kita cintai ini dalam rangka melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salam dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan, suri teladan, qudwah dan uswah kita dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Sedang umat yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, umat Islam adalah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankannya dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang dilahirkan, yang diwujudkan kepada manusia sebagai umat yang terbaik, karena kalian melakukan amal ma'ruf, karena kalian nahi mungkar, dan karena kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita meyakini bahwa umat ini adalah umat terbaik dan umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang bisa merealisasikan kekuatan dan kemenangan dimanapun umat Islam berada. Namun belakangan kita lihat bahwa umat Islam semakin lemah, baik
di tempat yang ada di sekitar kita atau di tempat lain. Umat Islam menjadi umat yang diserang, jadi umat yang ditindas. Bagaimana kita bisa menjadi umat yang menang? Faktor apa saja yang bisa membuat kita menang? Karena umat yang terbaik harusnya adalah umat yang menang. Yang pertama, agar kita menjadi umat yang menang. Menang artinya menang atas musuh-musuh, menang perekonomian, menang politiknya, menjadi bangsa, menjadi umat yang disegani umat lain. Itu arti menang. Yang pertama tentunya umat ini bisa menang kalau umat ini memiliki solidaritas, memiliki ruh saling menolong sesama, menguatkan sesama. Sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang yang beriman kepada saudaranya seiman seperti satu bangunan yang saling menguatkan setiap elemen dari bangunan tersebut. Masjid ini tidak akan menjadi mentereng kalau hanya bermodal semen saja, kalau hanya bermodal besi saja. Tapi antara semen, besi, bata, cat, karpet, ubin, AC dan seluruhnya menjadi bersih, menjadi saling menguatkan. Maka ini yang perlu kita pahami bersama di akhir zaman ini. Umat Islam harus bisa membantu, menolong saudaranya. Seperti hadis Rasulullah SAW juga dalam hadis yang populer yang sahih, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Tada'a lahu sa'irul jasadihi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang yang beriman seperti satu tubuh. Apabila ada anggota tubuhnya salah satunya yang sakit, maka anggota tubuh lainnya juga merasakan sakit. Jadi umat Islam dimanapun berada, mau di Indonesia, mau di Singapura, mau di Amerika, mau di Palestina, dimanapun berada, selama ada umat Islam di sana, mereka adalah satu anggota tubuh yang merasakan setiap anggota tubuh atas sakit dari anggota tubuh lainnya. Bisakah kita seperti hadis ini merasakan kalau kita sedang sakit kepala, pasti bagian tubuh lainnya juga akan merasakan sakit. Kalau kita sedang sakit gigi, maka kepala kita juga ikut sakit. Kalau kaki kita sedang sakit, maka badan kita tidak bisa beraktivitas, tidak bisa berjalan sebagaimana orang yang sehat. Maka yang pertama ini yang perlu kita tingkatkan kembali, wabil khusus di momentum agresi Israel belakangan yang sebenarnya sudah berlangsung puluhan tahun. Hanya saja setiap sekian tahun terjadi agresi besar-besaran. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Dan jangan kita menjadi orang yang melarang orang untuk membantu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, kadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Allah Subhanahu wa taala,
Tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama di sini bukan tidak percaya sama Allah, percaya sama. Mungkin juga beribadah. KTP-nya Islam, KTP-nya Islam. Tapi yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun itu bukan itu. Yang pertama adalah allazi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Nah, yang kedua ini wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak memotivasi orang untuk memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Maka di antara yang mendustakan agama, tidak mau motivasi orang, memberikan makanan kepada orang miskin, dan di akhir surat melarang orang untuk memberikan bantuan kepada sesamanya. Subhanallah. Ya, kata ulama, al-ma'un itu alat-alat untuk bercocok tanam, seperti kop atau untuk menggali tanah. Jika Al-Quran bilang kalau kita tidak mau membantu tetangga, teman kita ngasih kop atau ngasih alat untuk dia bercocok tanam, itu termasuk mendustakan agama, apalagi melarang orang yang mau membantu sesama muslim, apalagi tertindas, apalagi mereka banyak korbannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwa poin yang pertama, jadilah umat yang membantu, solidaritas, bersolidaritas. Jangan menjadi umat yang egois. Yang kedua adalah tentunya kalau kita mau menang, kita harus bersatu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Peganglah dengan tali Allah kalian semua, jangan bercerai-berai. Jadi umat Islam harus bersatu. Perbedaan-perbedaan yang bukan esensial jangan menjadi penghalang untuk persatuan. Karena di sini musuhnya jelas, terang benderang, tidak ada keraguan. Musuhnya umat Islam, musuhnya Yahudi, jelas. Maka kalau kita ragu, artinya kita tidak mau bersatu, tidak mau merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita, padahal musuhnya sangat jelas, terang benderang. Bukan muslim, ya, atau bukan non muslim yang damai, tapi mereka adalah Yahudi yang jelas menyerang Palestina kurang lebih 75 tahun sudah, dari tahun 1948. Jadi bersatu. Karenanya Rasulullah SAW di Madinah menjadi umat yang kuat. Umat Islam di Madinah menjadi kuat karena persatuan. Dan Rasulullah SAW setelah membangun Masjid Quba tentunya, dan 4 hari kemudian menyusul Masjid Rasulullah, atau kita menyebutnya Masjid Nabawi. Yang dilakukan Rasulullah SAW adalah menyatukan dan mempersaudarakan antara muhajirin ansar, antara ansar dengan ansar, antara muhajirin dan muhajirin. Jadi kalau kita bersatu, Israel pasti hancur. Kalau 4 negara Arab bersatu, Mesir, Jordania, Lebanon, Syria, pasti mereka kalah. Kalau umat Islam bersatu, pasti menang. Jadi persatuan adalah kekuatan. Umat Islam harus bisa meminimalisir perpecahan. Kalau ada perbedaan, wajar. Kalau dalam masalah furu',
selama tidak masuk dalam masalah keyakinan. Ini jangan menjadikan kita umat yang terpecah belah, wabil khusus di akhir-akhir zaman ini. Ini yang kedua, agar kita menjadi umat yang menang. Yang ketiga, agar kita menjadi umat yang menang dan sangat relevan dengan akhir zaman juga, agar kita bisa menghindarkan kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushiku an tatada'a 'alaikumul umam kama tatada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir saja datang waktu di mana umat-umat lain menyerang kalian seperti gerombolan orang yang lagi kelaparan menyerbu satu piring besar. Piring besar diserbu oleh hungers, orang-orang yang lapar. Maka para sahabat menanyakan, "Aw min qillatina ya Rasulullah?" Apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Jadi Rasul bilang nanti ada satu saat kalian akan diserbu oleh umat lain. Seperti satu piring diserbu oleh orang-orang yang lapar yang banyak. Maka sahabat bertanya-tanya, apakah jumlah kita sedikit ya Rasulullah ketika itu? Kata Rasulullah SAW, "Bal antum yawma idzin katsir, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sayf." Kalian banyak, umat Islam jumlahnya banyak. Di Indonesia saja 200 sekian juta. Di India 250 juta. Islam banyak, di Eropa puluhan ribu, di Australia banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, kalian banyak, tapi kalian seperti buih, gelembung-gelembung air. Pada air yang mengalir, gelembungnya dia akan hilang dalam sekian 0, sekian detik. Dan kata Rasulullah SAW, Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kepada diri kalian al-wahn. Wahnu itu dalam bahasa Arab artinya lemah. Wahnan ala wahn. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Amal wahnu ya Rasulullah?" Wahn itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Bahwa penyakit yang menyebabkan umat itu tidak segan. Mereka menyerbu kita, menyerang kita karena kita punya wahan, yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Inilah yang kita hadapi di akhir zaman. Gaya hidup yang hedonis, glamor, foya-foya, menghabiskan banyak harta untuk yang tidak berguna, berlomba-lomba dalam dunia, sikut menyikut dalam mencari kekuasaan. Yang ini yang kita lihat. Sehingga kalau kita bandingkan dengan umat yang pertama, yaitu sahabat Rasulullah SAW, sangat jauh keadaan kita. Maka kalau kita ingin menjadi umat yang menang, jangan kita menjadi pengabdi dunia, menjadi penghamba dunia yang menghambakan diri kita untuk dunia, karena dunia itu hanya sesaat. Dan kalau kita takut mati, berarti kita cinta terhadap dunia. Islam yang beriman kapanpun siap untuk mati. Tidak mungkin ada syuhada kalau mereka takut mati. Apakah para sahabat ketika berperang mereka mundur dan bilang bahwa diri kami masih mau bersenang-senangan dengan dunia, atau masih mau menikah? Bahkan seorang sahabat Hamzalah yang baru menikah, malam harinya langsung pergi di medan perang, belum sempat lagi mandi besar. Dan ketika dalam perang itu
ia menjadi wafat syahid, mati syahid. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Hanzalah yang baru saja menikah, yang baru saja menjadi pengantin baru. Kata Rasulullah SAW, wassalatul malaika, ia sudah dimandikan oleh para malaikat. Radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita masih cinta dunia, kalau kita masih takut mati, kita tidak akan mati. Ini yang ketiga. Yang keempat tentunya, kalau kita menjadi umat, ingin menjadi umat yang menang, selain yang tiga tadi, jalankan perintah agama sebagaimana mestinya. Jangan kita menjadi umat yang tidak taat, menjadi umat yang syirik. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Janji Allah akan berikan tamkin, kekuasaan. Allah akan berikan apa? Kekuatan, kemenangan. Syaratnya apa? Beriman, beramal soleh, taat kepada agama. Karena agama itu diturunkan untuk ditaati. Kita tidak ingin menjadi orang Yahudi Zionis yang bilang, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Kalau orang Yahudi bilangnya demikian. Sami'na, kami dengar, wa 'asayna, dan kami siap untuk melanggar. Jadi semua agama apapun yang ada di bumi yang diakui oleh Republik Indonesia, semua agama tujuannya apa? Untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Apalagi kita sebagai umat Islam, iman, beramal soleh, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Tentunya menyembah Allah dengan sebenar-benarnya, tidak menyekutukan Allah. Jadi tauhid, ajaran yang kekal. Walaupun kita sudah Islam, KTP kita Islam, tapi masih suka praktek syirik, pesugihan, perdukunan, dan lain-lainnya, bagaimana kita mau menang? Meminta kepada selain Allah, bagaimana kita mau menang? Ya? Maka kuatkan kembali tauhid. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa athiur rasula la'allakum turhamun. Jadi semua ajaran agama itu adalah untuk dijalani, bukan untuk diabaikan dan ditinggalkan. Jadi kalau empat ini kita lakukan, yang pertama bersolidaritas, yang kedua bersatu dalam Islam, yang ketiga kita menghilangkan sifat waham, dan yang keempat kita taat terhadap ajaran agama kita. Insya Allah, Allah akan memberikan kemenangan untuk umat, dan kita menjadi umat yang diberikan kemenangan seperti janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam hadis Muslim, la taqumus sa'ah hatta yuqatila al-muslimuna al-yahud. Fayaqulu al-hajar wal-shajar, ya muslim, hadha yahudi, faqtulhu. Illa syajar al-gharqadi, fa innahu min syajar al-yahud. Hari kiamat tidak mungkin akan terjadi sampai orang Islam memerangi orang Yahudi. Sehingga bebatuan dan pepohonan mereka berbicara di hari ini, di akhir zaman, di belakang saya ada orang Yahudi, faqtulhu, bunuh dia. Ini kata Rasulullah hadis, bukan kata saya. Kecuali pohon yang namanya gharqad, dia tidak akan berbicara menjadi pohon yang bisu, karena dia adalah pohon yang ditanam oleh orang Yahudi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita telah memahami, kita perkuat tali persaudaraan di antara kita, menyamakan visi kita, dan kompak dalam membela hak umat Islam dimanapun berada. Mobil khusus, ini poinnya, musuhnya jelas. Kecuali musuhnya tidak jelas, musuhnya sangat jelas, terang benderang.
Dan di akhir zaman juga Rasul menyabdakan itu. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, ya, untuk membantu, menolong, ya, dengan semampu dan kekuatan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina dan dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita inayah dan taufiknya, dan kita diberikan kekuatan, kemenangan atas kezaliman-kezaliman yang ada di muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alan nabiyil amin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sidang umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung khutbah ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membebaskan rakyat Palestina dari segala keangkuhan dan kezaliman Yahudi dan Zionis. Agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada saudara-saudara kita, kepada kita semua. Agar Allah Subhanahu wa taala menjauhi keburukan dari diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, dan kita dijadikan orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم فك أسرهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم حرر المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين وارزقنا صلاة فيه. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزقه رغدا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله ان الله يامر بالاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya dapatkan sekali. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.